Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Coach Andri. Di video kali ini saya akan sharing tentang fakta-fakta dari menghitung kalori. Oke, sebelum saya lanjut lagi, bagi teman-teman yang nonton video ini jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Oke? Untuk kali ini kita sudah ketahui bahwa sebenarnya untuk menurunkan berat badan kita harus melakukan kalori defisit, dan salah satu metode untuk melakukan kalori defisit adalah kita menghitung kalori. Nah, beberapa orang sudah melakukan menghitung kalori dengan baik dan hasilnya bagus, tapi bagi beberapa orang juga yang merasa, Coach, kok aku udah hitung kalorinya kok berat badannya masih belum turun ya? Nah, ternyata ada terjadi sesuatu. Jadi mereka berpikir bahwa menghitung kalori dengan yang dihitung dengan aplikasi ataupun dengan yang sudah di Google ataupun apapun itu, mereka berpikir bahwa itu 100% sudah tepat. Tapi ternyata kenyataannya banyak sekali terjadi keeroran dari menghitung kalori itu sendiri. Nah, kali ini saya akan menjelaskan 5 fakta dari menghitung kalori dari suatu makanan. Oke, kita mulai. Fakta pertama, menghitung kalori itu tidaklah 100% tepat. Nah, kalian mungkin mengetahui beberapa aplikasi penghitung kalori yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu ada MyFitnessPal, Fat Secret, dan sebenarnya angka kalori pada aplikasi atau pada Google itu biasanya adalah angka rata-rata. Maksudnya gimana sih Coach angka kalori rata-rata? Jadi saya berikan contoh ya, contohnya seperti ini. Katakan saja bahwa ini daging sapi tanpa lemak itu 170 gram ya. Kurang lebih angka rata-ratanya sebenarnya 446 kalori. Padahal pada kenyataannya kalori tertinggi pada daging sapi tanpa lemak ini kurang lebih 506 kalori dan yang terendah 323 kalori. Jadi kita udah bisa berpikir bahwa sebenarnya angka kalori pada daging ini bukan berarti adalah angka yang pasti 100% tepat. Dan itu bisa jadi terjadi perbedaan angka pada tersebut. Nah, dan di sini ada fakta mengejutkan lainnya lagi, bahwa sebenarnya kita berpikir, Coach, kalau makanan yang sudah diberikan nilai gizi gimana, Coach? Atau makanan yang berkemasan? Nah, untuk makanan yang kita bisa lihat ada nilai gizi seperti yang ada di slide tersebut, ada nilai gizi, ada kalorinya. Nah, bahwa sebenarnya ini ada faktanya lagi, bahwa perusahaan sebenarnya menggunakan 5 metode yang berbeda untuk menghitung kalori dari produk mereka. Dan FDA sendiri, atau FDA itu Badan POM dari US ya, Amerika ya, itu memberikan izin ketidakakuratan dalam penghitungan kalori tersebut itu mencapai 20%. Contoh, saya berikan contoh. Suatu makanan kita anggap kalorinya 150 kalori, dia bisa jadi tidak akurat kurang lebih mencapai 20%. Jadi bisa jadi kalori dalam makanan tersebut sebenarnya mengandung 120 sampai 180 kalori. Tidak setepat yang kalian kira 150 kalori. Jadi kita sudah tahu bahwa fakta pertama bahwa menghitung kalori itu tidaklah tepat 100%. Oke, di yang kedua, kalori yang tersedia dalam makanan itu berbeda dengan kalori yang diserap. Nah, kita bisa lihat ada contohnya ya, dengan total kalori yang diserap, dan kalori yang tidak diserap. Nah, ini saya berikan contoh mulai dari protein. Yang kita ketahui bahwa kalori dalam protein tersebut itu adalah 4 kalori. Tapi tahu nggak sebenarnya yang diserap memang 4 kalori, tapi kalori yang tersedia pada makanan tersebut sebenarnya adalah 5,65 kalori. Jadi 1,6 kalori kemana, Coach? Nah, itu akan jadi namanya TEF. TEF itu Thermic Effect Food, itu akan dipakai untuk mengolah dari protein tersebut sehingga bisa dipakai oleh tubuh. Seperti itu. Nah, dan di sini ada lemak, sebenarnya 1 gram lemak itu mengandung 9,45 kalori, 0,45 kalorinya itu yang tidak diserap. Sama untuk karbohidrat sebenarnya mengandung 4,1 kalori, yang 0,1-nya yang tidak diserap. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya protein yang paling tidak banyak diserap. Jadi kita berpikir bahwa makanya protein ini salah satu yang dibutuhkan, yang memang kita selalu, kalian butuhkan protein pada saat diet. Tapi memang lemak dan karbohidrat tetap kita butuhkan, bukan berarti nggak perlu ya. Nah, dan di sini kita bisa melihat juga
bahwa sebenarnya ada produk sebenarnya kacang-kacangan yang kita ketahui, mungkin kacang tanah, ada kacang mete ataupun kacang-kacang almond atau apa yang lainnya, itu kebanyakan kalori yang diserap itu hanya 60-an sampai 90-an% aja. Nah kan mungkin kita berpikir bahwa oh kita makan kalori ini sebenarnya yang diserap tuh nggak banyak loh teman-teman. Nah kita berpikir bahwa oh ini kita makannya kebanyakan kacang 500 kalori 100 gramnya dan 500-100-nya itu diserap. Nggak juga sebenarnya. Seperti itu teman-teman. Dan yang ini mengejutkan lagi, kita berpikir bahwa sayuran dan buah-buahan itu mengandung serat, itu bisa menghambat penyerapan kalori. Padahal sebenarnya sayuran dan buah-buahan kalorinya itu diserap lebih banyak loh, bisa sampai 10-28% lebih banyak daripada yang ada di angka di aplikasi yang kalian ketahui. Nah, jadi teman-teman udah tahu ya bahwa sebenarnya penghitungan kalori itu yang diserap oleh tubuh kita itu tidak sampai segitunya. Kadang bisa lebih, kadang bisa kurang. Nah, dan ini ada yang ketiga, kalori makanan akan berubah tergantung bagaimana cara mengolahnya. Nah, ini kita bisa melihat ada telur mentah. Telur mentah sendiri sebenarnya saya berikan contoh langsung ya biar mudah ya. Telur mentah 47 kalori. Tapi telur rebus itu sebenarnya mengandung 74 kalori. Loh, padahal kan sama coach katanya telur mentah kan sama-sama 74 kalori. Nah sebenarnya ada kalau makanan mentah itu tidak bisa kita masukkan 100% akan diserap gitu. Karena contohnya aja telur mentah itu proteinnya tidak bisa diserap, kurang bisa diserap. Nah sedangkan kalau telur rebus itu proteinnya bisa lebih diserap 90%. Kalau untuk telur mentah kurang lebih 50% aja. Jadi makanya kalori pada telur mentah itu bisa jadi lebih rendah. Nah, dan contoh lagi ada dari umpamanya telur rebus 74 kalori, telur goreng 92 kalori. Nah, telur goreng ini fluktuatif lagi ya, tergantung dari seberapa banyak kalian penggunaan dari minyak goreng tersebut. Dan ada ini salah satu makanan favorit Indonesia, apa itu? Martabak telur. Martabak telur ini 185 kalori, ini bukan angka yang pasti juga ya. Jadi bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita mengolah makanan itu bisa jadi berbeda-beda. Bukan berarti kita harus menghitung kalori dari makanan yang mentah dan itu pasti sama dengan kalori yang sudah matang. Jadi sebenarnya tergantung dari pengolahannya lagi. Nah, dan ada fakta yang keempat. Bakteri pada usus itu bisa meningkatkan atau menurunkan tingkat penyerapan kalori kita. Nah, contohnya ini, bakteri pada usus kita itu orang yang memiliki proporsi bakteri Firmicutes itu bisa menyerap rata-rata kalori lebih banyak, 150 kalori per hari, rata-rata ya, lebih banyak daripada orang yang memiliki proporsi bakteri Bacteroidetes. Nah, mungkin teman-teman berpikir, gimana saya bisa ternak bakteri Bacteroidetes ini? Yang ini nggak bisa ya teman-teman, ini lebih arahnya sebenarnya ke genetiknya itu sendiri teman-teman. Jadi jangan berpikir saya bisa ternak nih bakteri usus buat bisa bakar kalori lebih banyak, nggak seperti itu. Oke? Dan ini ada fakta yang kelima, bahwa kita tidak ahli dalam memperkirakan porsi makanan. Dan paling sering saya perhatikan dari aplikasi penghitung kalori adalah mereka menggunakan 1 sendok makan itu kurang lebih mengandung 10-11 ml minyak. Padahal kenyataannya sendok Indonesia itu sangat beragam loh. Dan yang saya hitung, saya pernah hitung ya, dengan menggunakan 1 sendok, kita kurang lebih sendok biasa ya, sendok mungkin yang kalian kenal, sendok makan bakso atau apa yang seperti biasa, itu hanya 3-4 mili saja. Tidak sampai 10-11 mili minyak loh. Dan itu lebih kurang. Nah, ini hanya minyak goreng, belum makanan lainnya. Seperti bisa jadi terjadi kesalahan penghitungan pada seumpamanya makanan yang lainnya. Itu banyak sekali terjadi. Jadi makanya kita bisa melihat bahwa sebenarnya fakta ini benar-benar terjadi. Penghitungan kalori itu tidak setepat yang kita kira. Setelah mengetahui 5 fakta tentang menghitung kalori, bagi teman-teman yang tetap ingin menjalankan menghitung kalori sebenarnya nggak ada masalah. Kalian tetap bisa menjalankannya jikalau kalian nyaman untuk menjalankannya. Tapi bagi teman-teman yang merasa kerepotan ataupun tidak punya waktu untuk menjalankan itu untuk jangka panjang, kami punya solusi buat kalian. Kalian bisa menggunakan metode porsi tangan untuk solusi alternatifnya. Dan
bagaimana caranya mengetahui dengan menggunakan porsi tangan? Kalian bisa download panduan gratis dari kami. Kami akan taruh di website kami di www.evolutionfitnesscoach.com. Kalian bisa download, nanti linknya saya akan taruh di description box nanti. Dan kalian bisa join di Facebook group kami untuk diskusi. Oke? Sekian video dari kami tentang 5 fakta menghitung kalori. Bagi teman-teman jangan lupa untuk dukung channel YouTube kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe video dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Oke? Sekian dari saya, sampai jumpa.